Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai jawaban dari tugas yang diberikan. Nah, adapun saya sendiri itu Witri Cahaya Melia Zahra Merutin selaku pemateri pertama. Nah, adapun soal yang diberikan itu berupa deret Fourier kosinus. Nah, adapun bunyi soalnya yaitu fungsi f ditentukan oleh fx sama dengan x kurang pi dalam kurung kuadrat dalam selang waktu dalam selang x lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari pi dipandang sebagai fungsi ganjil sehingga simetris terhadap titik asal. Fungsi f periodik dengan periode 2pi. Nah, maka tentukan grafik fx-nya, dan yang kedua itu adalah deret kosinus Fourier fx-nya. Nah, tetapi sebelum membahas jawaban dari tugas yang diberikan ini, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai deret Fourier kosinus. Nah, di mana deret Fourier kosinus ini merupakan fungsi ganjil yang periodik dengan suatu periode, maka ia diekspansikan dengan deret Fourier sehingga disebutlah sebagai deret Fourier kosinus. Nah, adapun rumus yang dapat digunakan untuk mendapatkan hasil dari deret Fourier kosinus ini yaitu kita gunakan rumus seperti deret Fourier yang sebelumnya telah dibahas, tetapi pada deret Fourier kosinus ini kita tidak menggunakan Bn-nya karena Bn itu sama dengan 0. Apabila kita masukkan ke dalam rumus, hasilnya itu akan menjadi 0 juga. Jadi rumus yang kita pakai itu hanya dua, yaitu A0 dan An. Nah, adapun rumus dari A0 itu sendiri yaitu A0 sama dengan 2L integral bawah 0 sampai L fx dx. Nah, kemudian adapun An-nya yaitu An sama dengan 2 per L integral batas 0 sampai L fx cos L n x per L dx. Nah, di mana n-nya ini sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kemudian Bn-nya itu tadi dia itu menghasilkan 0. Nah, kenapa di sini 2? Karena rumus, karena fungsi yang kita gunakan dalam deret Fourier kosinus ini adalah fungsi genap, merupakan fungsi genap yang periodik dengan suatu periode. Nah, adapun rumus dari deret Fourier kosinus ini adalah fx sama dengan 1/2 0 tambah sigma n sama dengan 1 ini. Kemudian An cos L n x per L. Nah, mungkin ini rumus dari
deret Fourier cosinus atau deret cosinus Fourier. Nah, jadi ini yang akan kita gunakan untuk menjawab soal dari yang ada di bagian B. Nah, untuk lebih jelasnya, jawaban dari soal ini akan saya serahkan kepada rekan-rekan saya yang lainnya. Mungkin ini sekian dari saya. Saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan jawaban dari Witri. Di sini saya akan mencari grafik fx-nya. Nah, di sini sudah muncul grafiknya. Di sini masih dalam bentuk angka. Jadi saya akan merubahnya ke dalam bentuk V. Di sini kita klik garis 3 garis ini. Kemudian kita klik pengaturan, kemudian kita klik segitiga sama lingkaran ini, kemudian pada sumbu X kita ganti, pada satuannya kita ganti menjadi V, kemudian pada sumbu Y satuannya juga kita ganti menjadi V. Nah, setelah itu kita klik tanda silang. Nah, pada grafiknya ini sudah berubah menjadi V. Nah, langkah selanjutnya pada tulisan masukkan ini, di sini kita masukkan fx-nya. Kita ketik fx sama dengan dalam kurung X dikurang V pangkat 2. Nah, ini dia grafik dari fx-nya. Selanjutnya kita masukkan batasannya. Di sini batasannya itu, di sini kita ketik koma, kemudian kita masukkan batasannya X lebih besar dari 0 lebih kecil dari V, dalam kurung X lebih besar dari 0 lebih kecil dari V. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan serahkan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salmia akan melanjutkan jawaban dari rekan saya, yaitu Rosdiana, mengenai grafik fx-nya. Tetapi karena dia periodik dengan periode 2pi, jadi data harus dimulai dari min pi agar terjadi kesimetrian pada fungsi ini. Dan dapat kita lihat bahwa yang ditanyakan adalah deret kosinus Fourier. Maka kita pandang ini sebagai fungsi genap, sehingga seolah-olah tercermin pada sumbu Y. Sehingga dapat kita peroleh grafiknya seperti ini. Jadi grafiknya itu seperti ini. Mungkin itu dari saya. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai deret kosinus fx. Nah, untuk mendapatkan hasil dari kosinus for fx pada fx sama dengan x kurang p pangkat 2, terlebih dahulu kita mencari nilai A0 dan AM-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mendapatkan hasil dari nilai 0-nya. Pertama, A0 sama dengan 2/3
di mana telah diketahui bahwa dua telur sama dengan dua ketiga sama dengan selanjutnya sini dua integral selanjutnya kita integralkan nilai dari Lx dikurang I kuadrat. Integral dari X dikurang I pangkat 2 adalah 3 dikurang I pangkat 3 dikurang. Nah, setelah didapatkan hasil integralnya, sini ada I 0. Setelah didapatkan hasilnya, selanjutnya adalah kita masukkan nilai X sama dengan I dan nilai X sama dengan 0. Dua I dalam kurung I dikurang I pangkat 3. Kemudian kita masukkan nilai X sama dengan 0. 3 dalam kurung 0 dikurang I pangkat 3. Setelah ditemukan hasilnya, kita kurang hasil dari yang telah didapatkan dari setelah dimasukkan nilai X sama dengan 1 dan X sama dengan 0. I dikurang I sama dengan 0 kurang I per 3 0 dikurang I sama dengan 0 I kandungan I pangkat 3. Selanjutnya 2 I kurung awal per 3 I pangkat 7 sehingga ditemukan hasil akhirnya adalah 2 3 2 per
dari A0. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang AN. Jadi AN itu sama dengan 2 per L batas 0 sampai L fx cos ln x per L dx, di mana diketahui 2L sama dengan 2pi sehingga L itu sama dengan pi. Sehingga menghasilkan 2pi batas 0 sampai pi x dikurang pi pangkat 2 cos pi nx per x dx. Sehingga hasilnya yaitu 2 per pi batas 0 sampai pi x dikurang pi pangkat 2 cos nx dx. Di mana di sini ada yang diturunkan. Yang diturunkan adalah x dikurang pi pangkat 2 dan yang diintegralkan yaitu cos nx dx. Cos nx. Jadi hasil turunan dari x dikurang pi pangkat 2 itu sama dengan 0 dan hasil integral dari cos nx yaitu min seper n pangkat 2 dikali seper n sin nx, sehingga menghasilkan 2pi dikali x dikurang 2 pangkat 2 dikali seper n sin nx ditambah 2 dikali x dikurang pi dikali seper n pangkat 2 cos nx dikurang 2 dikali seper n pangkat 3 sin nx batas 0 sampai pi. Kemudian 0 dan pi ini disubstitusikan ke dalam x sehingga menghasilkan 2pi dikali pi dikurang pi pangkat 2 seper n sin np ditambah 2 dikali pi dikurang pi seper n pangkat 2 cos np dikurang 2 dikali seper n pangkat 3 sin np, kemudian dikurang dengan 0 dikurang pi pangkat 2 seper n sin n0 ditambah 2 dikali 0 dikurang pi dikali seper n pangkat 2 cos n0 dikurang 2 dikali seper n pangkat 3 sin n0, sehingga menghasilkan 2pi dikali 2 dikali seper n pangkat 3 sin np menghasilkan 2 per np dikali 2 dikali seper n pangkat 2 sin np sama dengan 2 per np dikali 0. Karena dikali 0 maka hasilnya adalah 0. Saya Patri Juniastuti, NIM 10536111102618 akan melanjutkan materi dari Putri Fatmasari. Materinya sebagai berikut. Selanjutnya, deret Fourier kosinus fx sama dengan x kurang pi kuadrat adalah fx sama dengan 1/2 A0 tambah sigma n sama dengan 1 sampai dengan tak terhingga an cos ln x per L, hasilnya 1/2 kali 2pi kuadrat per 3 ditambah dengan 0, hasilnya 2pi kuadrat dibagi 6 per 6 diperkecil menjadi 1/3 pi kuadrat. Jadi nilai deret Fourier kosinus fx sama dengan x kurang pi kuadrat adalah 1/3 pi kuadrat. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.